Selamat datang di video lanjutan tutorial Adu Manis. Dalam video ini kita akan melakukan proses otomatisasi dalam tahapan Adu Manis. Proses otomatisasi ini akan dilakukan pada proses penentuan titik kontrol. Oke, kita akan mulai dalam prosesnya sama seperti sebelumnya, bahwa sebelum kita melakukan proses Adu Manis ini kita siapkan dulu data-datanya. Data-data awal adalah data profil yang akan kita lakukan Adu Manis. Kemudian di sini juga ada ortofoto ya, atau foto udara, bisa juga citra satelit. Ortofoto dan citra satelit ini kita gunakan sebagai acuan. Kemudian ada pastikan juga plugin Adu Manis sudah terinstall di komputer dan di laptop masing-masing. Oke, tahapan pertama adalah kita membuat block formation. Caranya kita blok dulu ya profil yang akan kita lakukan Adu Manis. Dalam hal ini kita akan olah hanya bagian blok ini saja. Kita lakukan select, kemudian kita pilih block formation di Adu Manisnya. Kita pilih fill maximum distance. Ini kita akan masukkan misalkan namanya profil block ya. Ini adalah hasilnya. Di sini profil sudah mengandung ID ya dalam atribut. Oke, jika sudah dapat profil yang sudah mengandung ID blok, tahapan selanjutnya adalah proses penentuan titik kontrol. Nah, pada video sebelumnya penentuan titik kontrol dilakukan secara manual atau dipilih secara manual di ortofoto gitu ya. Nah, dalam hal ini kita akan melakukan proses ini secara otomatis. Tahapan pertama adalah melakukan segmentasi ya. Nah, metode yang digunakan dalam proses segmentasi otomatis adalah segment editing model ini. Jadi kalau kita lihat di tools ya, processing toolbox ya, di sini bisa setting saja segment editing model. Sebelum ini kita munculkan, pastikan geometric attribute itu sudah install di plugin komputer masing-masing ya. Ini plugin, manage and install plugin, kemudian pilih atau cari geometric attribute, install terlebih dahulu, kemudian nanti akan muncul segment editing model. Nah, dalam hal ini kita klik, kemudian pilih image-nya. Dalam hal ini kita akan running. Hanya proses segmentasi ini membutuhkan waktu yang lama dan juga membutuhkan sumber daya atau kemampuan komputasi yang, sehingga di sini tidak akan saya lakukan prosesnya. Jadi kita akan cek hasilnya seperti apa ya. Nah, hasil dari sum ini adalah vektor segmentasi ya. Nah, ini adalah hasilnya vektor segmentasi yang membentuk beberapa objek di dalam bangunan yang ada ya, seperti misalkan batas tembok, batas pagar maupun atap begitu ya. Ini kalau kita tekan ininya, ini bisa terlihat ya. Nah, jika sudah, kita lakukan tambahan editing geometri. Nah, sebelum kita melakukan titik kontrol, ini beberapa tahapan yang harus dilakukan. Pertama adalah kita processing dulu graphical modeler. Kemudian di model designer ini saya sudah membuat sebuah langkah ya, tahapan langkah untuk melakukan geometric editing. Nah, tahapan pertama adalah melakukan buffering polygon hasil segmentasi sum. Dilakukan dulu segment simplifying dan buffer ya. Ini kita coba buffernya 10 cm. Oke. Nah, setelah itu kita lakukan running. Nah, untuk polygon sumnya kita pilih sum profile, kemudian kita pilih run. Nah, kalau bisa dilihat nanti seperti ini artinya. Nah, jika sudah, kita akan melakukan ekstraksi center line. Ekstraksi center line
itu adalah memberikan garis-garis di antara poligon ini. Caranya adalah pertama kita select dulu mana poligon-poligon yang akan dilakukan ekstraksi. Oke, kita klik dulu bagian buffer ya. Nah, ini jika sudah terpilih warna kuning seperti ini, kita klik di adu manis, TB, geometry processing, kemudian center line. Nah, ini kita untuk density-nya kita buat saja default 0,5. Nah, ini kita klik pada input polygon gunakan polygon buffer. Kemudian klik apply. Oke, jika sudah, nantinya kita lihat ya. Nantinya akan membuat seperti ini ya. Ini adalah center line. Nah, jika sudah dibuat center line, tahapan selanjutnya kita lakukan lagi proses geometri editing ya. Nah, dalam tahapan ini juga digunakan ya di sini ya, modeling untuk tahapannya dari simplify, orthogonalize, akhirnya nanti akan dilakukan ekstraksi titik. Oke, dalam kita lakukan running. Untuk center line-nya kita menggunakan tadi layer center line, kemudian klik run. Oke, ini adalah titik-titik indikasi control point ya. Jadi ini sudah berada di ujung-ujung, kalau bisa lihat ya, ujung-ujung bangunan seperti ini. Oke, nah seperti ini sudah terdapat indikasinya. Nah, hanya permasalahannya di sini titiknya masih sangat banyak sehingga harus kita filter. Dalam proses filtering ini kita lakukan pengolahan pada Python ya, tapi dalam hal ini Pythonnya kita copy paste di sini ya, nantinya plugin Python console. Nah, nanti setelah running kita akan lihat hasilnya ya. Dalam hal ini kita akan coba lihat hasil proses filternya. Oke, titik yang sudah difilter yang berwarna ini ya, yang berwarna, artinya akan saya coba warna merah. Jika sudah terfilter seperti ini, kita matikan dulu ya point controlnya. Nah, langkah selanjutnya adalah membuat vector control point. Jadi caranya adalah kita buat dulu ya TCP identification, kemudian pilih perfil block, kemudian ini filter titik, kita buat ya seperti ini. Oke, nah, dalam hal ini kita bisa lihat ada beberapa titik memang sebenarnya kurang tepat ya. Contohnya seperti sini, sepertinya tidak bisa mendapatkan titik di bagian sini. Jadi kita harus lakukan editing beberapa titik ya. Ini caranya seperti ini, kemudian di select bagian ini. Oke. Nah, kemudian kita edit vertisnya ya. Nah, kita pindahkan ke sini. Sedikit tambahan bahwa proses otomatisasi ini tetap membutuhkan pengecekan, sehingga kita tidak bisa langsung percaya dan langsung diolah seperti itu ya. Oke, jika sudah, kita tombol editingnya kita matikan, save. Nah, langkah selanjutnya adalah proses block adjustment. Nah, di sini menggunakan versil block untuk layernya, kemudian layer controlnya itu menggunakan vector control point, toleransinya kita gunakan 2. Nah, jika sudah, klik OK. Nah, ini kita lihat ya. Nah, ini hasilnya, hasil adu manis menggunakan vektor atau titik kontrol yang diekstrak secara otomatis. Jadi memang sepertinya masih butuh proses evaluasi terhadap hasilnya, tapi dalam aplikasinya nanti
proses otomatisasi ini tentu dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas ya, terutama nantinya dalam pemilihan atau proses editing untuk blog yang sangat banyak. Oke, itu saja untuk video kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat.